Season 2 Bab 61 Om Presdir terpikat gadis miskin. Arya, ibu mendengar jika Arsen hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bu Amira yang datang bersama Pak Barma ke rumah Arya. Terdengar juga suara isakan tangis yang tidak hentinya mengkhawatirkan Arsen dan menginginkan ia kembali. Ini semua karena wanita itu. Arya pun mulai menceritakan semuanya dari awal. Mendengar jika dalang dibalik semua kejadian ini adalah Valeri. Bu Amira dan Pak Barma sangat syok. Mereka berusaha semampu mungkin bekerja sama untuk menemukan keberadaan Arsen. Ibu, putraku hilang. Aku belum sempat memeluknya dan takdir memisahkanku lagi darinya. Tangis Dini pecah dalam pelukan Bu Amira. Tenanglah. Kami tengah berusaha untuk menemukan Arsen. Peluk Bu Amira erat dan merasakan bagaimana perasaan menantunya kali ini, Ibu. Ansel berdiri di hadapan ibunya. Sontak Bu Amira melirik ke arah Ansel. Dalam wajahnya terlihat dia bertanya-tanya. Dini. Dia adalah Ansel, Bu. Ansel adalah putraku. Jawab Dini, bagaimana ceritanya? Ansel adalah kembaran Arsen. Saat itu kalian tidak tahu jika aku melahirkan anak kembar. Ungkap Dini. Bu Amira pun berbinar, ia menatap satu cucunya itu dengan berkaca-kaca. Napasnya terdengar bergemuruh. Ia sangat senang mendengar jika ia memiliki cucu yang kembar dan terpisah darinya. Cucuku. Ini nenek, nak. Ujar Bu Amira memegang kedua pipi Ansel. Ansel bingung. Ia hanya diam menatap Bu Amira tanpa ekspresi. Nenek. Tapi aku sudah memiliki nenek dan juga nenek buyut, mereka ada di rumah ayahku. Ujar Ansel dan Bu Amira tampak tidak mengerti. Itu adalah ibuku. Dan nenek buyut adalah Nek Arini, ceritanya sangat panjang, Bu. Ansel menganggap Tuan Darwin adalah ayahnya. Sejak kecil kami merawat Ansel, sehingga ketika besar dia hanya mengetahui Tuan Darwin sebagai ayahnya. Jelas Dini. Siapa? Ayah Darwin adalah ayahku. Ujar Ansel kekeh mendengar nama Darwin disebut. Ini nenek nak, nenek adalah ibunya ayah Darwin. Ungkap Bu Amira. Kau adalah ibunya ayah. Maka dari itu kau juga nenekku, sama seperti ibunya ibuku adalah nenekku. Tekan Ansel. Iya. Aku nenekmu juga. Sedih Bu Amira. Tapi kau adalah ibunya Paman Tampan. Kenapa bisa ayah menjadi anakmu? Bingung Ansel. Karena ayah Darwin, dia adalah adik Paman Tampanmu. Mereka adik kakak. Balas Bu Amira. Benar itu Paman Tampan. Ansel berbalik bertanya pada Arya. Iya. Ayahmu Darwin adalah adik Paman. Jawab Arya terdengar sakit ketika harus menyebutnya dengan memutarbalikkan fakta jika seharusnya ia yang dipanggil ayah. Beberapa kali menatap manik Bu Amira. Ansel mencoba mencerna dan akhirnya ia mengerti. Nenek, aku senang bisa bertemu dengan nenek ayahku. Ujar Ansel yang bisa menerima kenyataan. Nenek juga sangat senang bisa bertemu dengan salah satu dari cucu nenek yang lain. Peluk Bu Amira erat. Dini melihat Arya jika ia terlihat sangat sedih dengan matanya yang berkaca-kaca. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Mungkinkah ia ingin mendengar jika Ansel memanggilnya ayah, dan ia meminta hak itu dari Ansel. Apa Ansel akan bahagia setelah mengetahui jika Arya adalah ayah kandungnya dan Tuan Darwin adalah pamannya bukan ayahnya? Gumam Dini meragu. Apakah selama ini aku terlalu egois ingin menjauhkan Ansel dengan ayah kandungnya? Kedua bola mata Dini mulai tergenang. Di setiap kesempatan kebersamaan Ansel dan Arya, Dini dapat melihat betapa Ansel sangat menyayangi Arya dan selalu ingin dekat dengan paman tampannya itu. Keyakinan Dini pun diperkuat saat ibu mertuanya mengatakan betapa banyak sekali perubahan yang dialami Arya dan Dini pun merasakan hal itu. Ansel, kau senang bertemu dengan nenekmu.
Tanya Dini. Iya. Sangat senang sekali. Jawab Ansel. Ansel. Dini mengelus lembut rambut putranya dengan tatapan mulai berkaca-kaca. Ansel mengalihkan pandangan pada Dini. Ya, Ibu. Balasnya dengan mata berkedip-kedip. Ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan pada Ansel. Ucap Dini dengan lembut. Hal penting. Kening Ansel mengkerut. Tidak mengerti kata penting yang Dini maksud. Apa kau akan senang mendengar ini? Mungkin ini akan terdengar berat untuk kau bisa menerimanya. Tapi Ibu harus mengatakan ini padamu. Apa itu, Bu? Aku ingin mendengarnya. Jawab Ansel bersedia. Dini menempelkan sebelah tangannya di atas tangan mungil putranya. Bolehkan Ibu meminta satu permintaan pada Ansel? Tanya Dini dengan bibir yang sudah bergetar. Boleh. Apa itu, Ibu? Jari mungil Ansel semakin naik ke atas pipi Dini mengusap pipi Dini yang sudah basah. Apa boleh mulai saat ini Ansel memanggil paman tampan dengan sebutan ayah? Air mata Dini semakin mengalir deras. Dini benar-benar tak bisa membendung air matanya yang sejak tadi ia tahan. Arya pun memusatkan matanya melihat Dini. Paman tampan. Ayah. Tidak Ibu. Tanya Ansel dengan kening mengkerut. Tidak. Kepala Dini menggeleng. Kenapa kau tidak ingin menyebut paman tampan dengan ayah? Tanya Dini menahan sesak di dadanya. Ayahku adalah ayah Darwin. Bagaimana bisa paman tampan menjadi ayahku? Balas Ansel dengan polos. Kepala Dini kembali menggeleng dengan air mata yang mengalir semakin deras. Ansel salah, bukan ayah Darwin yang merupakan ayah kandung Ansel, tapi paman tampan. Dia adalah ayah kandung Ansel. Lirih Dini. Menggigit bibirnya menahan isakan tangisannya tidak keluar. Ayah Arya. Ansel memasang wajah semakin bingung. Keningnya semakin mengkerut. Jari mungilnya masih setia mengusap air mata di pipi Dini. Dini mengangguk. Ansel mengangkat kepalanya. Menatap wajah Arya dengan wajah polosnya yang nampak bingung. Ayahku. Ucapnya sambil menghapus air mata di wajah Dini dengan tangan mungilnya. Dini tersenyum. Sebenarnya, ayah Darwin bukanlah ayahmu. Ayah kandungmu yang asli adalah Tuan Arya. Hanya dia yang bisa kau panggil ayahmu. Ungkap Dini. Membuat semua orang tercengang dan khususnya Arya yang tidak menyangka akan secepat ini Dini mengungkapkan kebenaran. Kenapa bisa? Kenapa ayah Darwin bukanlah ayahku? Ujar Ansel terdengar tak terima. Dulu ibu dan Tuan Arya menikah dan memiliki anak yakni dirimu. Kau adalah anak kami, sedangkan ibu tidak menikah dengan Tuan Darwin, sehingga kebenarannya kau bukanlah anak ayah Darwin, Tuan Darwin adalah pamanmu. Itulah mengapa ibu tidak pernah tidur sekamar dengannya. Ternyata Ansel memperhatikan hal kecil kebersamaannya dulu. Iya. Itulah artinya seorang wanita dan pria yang tidak menikah, mereka tidak bisa tidur sekamar. Jelas Dini. Ansel lihat ini. Ini adalah foto pernikahan ibu dengan ayahmu Tuan Arya. Dini mengambil ponsel dan tangannya menggeser layar ponselnya hingga kini menunjukkan foto pernikahannya dengan Arya. Ia semakin tak dapat menahan laju air matanya. Mengingat bagaimana dulu dirinya dengan susah payah menjalani hidup bersama Arya dan melahirkan kedua anaknya yang sempat tak diakui membuat dadanya sesak. Dini. Lirih Arya dengan mata berkaca-kaca. Tak berbeda dengan Dini, dada Arya pun kian sesak saat membayangkan betapa kejamnya ia dulu. Arya turut meneteskan air matanya. Rasa bersalah semakin menghimpit dadanya. Tangan Arya dengan ragu terulur mengelus punggung Dini untuk menenangkannya. Dini melepaskan pelukannya. Menatap wajah putranya dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan ibu selama ini tidak jujur kepadamu. Ansel adalah anak Tuan Arya, dia bukan paman tampanmu. Ucap Dini dengan sedikit tergagap. Aku bukan anak ayah Darwin. Anak paman tampan. Tegun Ansel. Dini mengangguk. Mulai sekarang Ansel memanggil paman tampan dengan ayah.
Bukan lagi sebutan paman tampan. Ucap Dini dengan lembut. Ayah Darwin bukanlah ayahku. Aku sangat sedih ternyata dia adalah pamanku. Ujar Ansel melirik ke arah Arya. Ansel pun beranjak dari pangkuan ibunya. Dia berjalan menghampiri Arya, meraih tangannya, dan menatap lekat pada Arya. Ansel mengarahkan wajahnya ke arah Arya hingga Arya pun turut mengikuti arah pandangan Ansel. Paman tampan adalah ayahku. Ucap Ansel dengan bibir bergetar. Ayah. Ucap Ansel pada Arya yang diangguki oleh Arya. Ayah Arya. Hua. Ansel menghambur ke dalam pelukan Arya hingga membuat Arya tak dapat lagi menahan tangisannya agar tidak keluar. Ansel memeluk erat tubuh Arya. Walaupun belum begitu paham atas apa yang terjadi, namun Ansel cukup paham jika ia lahir dari dalam rahim ibunya yang menikah dengan Arya dan dia adalah ayahnya. Ansel dan Arya pun semakin larut dalam tangisan mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya anakku memanggil Tuan Arya dengan sebutan ayah. Ucap Naina dalam hati. Bab 62. Ansel, putra ayah. Arya memeluk erat tubuh Ansel seakan tak ingin melepaskannya. Air matanya semakin mengalir dengan deras tanpa henti. Arya memejamkan kedua matanya. Menikmati hangatnya pelukan putranya yang kini sudah mengetahui siapakah dirinya yang selama ini sangat ia nantikan. Akhirnya ribuan purnama menyembunyikan kebenaran, Arya bisa mendengar Ansel memanggilnya dengan ayah dan bukan paman tampan lagi. Ia sangat senang bisa mendapatkan hak itu. Cukup lama Arya dan Ansel berpelukan hingga akhirnya Ansel melerai pelukan mereka. Paman tampan benar adalah ayahku. Tanya Ansel dengan wajah yang sudah basah dan tampak masih bingung. Arya mengangguk, lalu mencium kening putranya. Ansel adalah anak ayah. Ibumu dan ayah adalah kedua orang tuamu. Jawab Arya. Ayahku. Arya kembali menghangat mendengar panggilan ayah yang keluar dari bibir mungil putranya. Ansel merasa senang. Tanya Dini. Sangat senang. Ayah Arya sangat tampan sekali. Aku senang saja. Jawabnya tanpa beban. Dini menghela napas panjang. Entah mengapa putranya itu sangat mengidolakan sosok Arya begitu dalam dan menganggapnya tampan padahal Ansel pun tidak kalah tampan dengannya. Dini mengalihkan pandangannya pada Arya yang kini sedang menghapus air mata yang membasahi pipinya. Jujur saja Dini tidak menyangka jika pria berkuasa seperti Arya bisa menangis seperti ini. Untuk saat ini sudah cukup bagi Ansel mengetahui jika Arya adalah ayahnya. Aku harap dengan berjalannya waktu Ansel tidak akan bingung lagi atas apa yang dialaminya. Aku juga mengharapkan jika Arsen memanggilku dengan ibu. Batin Dini penuh harap. Setelah merasa cukup memberikan kebenaran pada Ansel. Perasaannya masih tidak tenang memikirkan bagaimana keadaan putranya yang lain yakni Arsen yang menghilang. Jika aku adalah anak ayah. Lalu, ayah juga memiliki anak yakni Arsen. Jadi, aku siapanya Arsen? Ibu akan memberitahu hal ini padamu sekarang. Saat itu ibu mengandung anak kembar. Anak kembar adalah seorang adik kakak yang selalu berdua ketika masih berada dalam perut ibu, dan mereka pun akan terlahir dengan bersamaan di waktu yang berbeda. Dan Arsen, lebih dulu keluar dari perut ibu, maka dari itu dia adalah menyandang anak pertama. Dan juga Ansel terlahir setelah Arsen berhasil keluar dan beberapa menit kemudian Ansel terlahir dari perut ibu yang menyandang anak kedua. Itu artinya, Arsen adalah kakakmu. Ungkap Dini. Kakak. Tegun Ansel yang kedua kalinya mendapatkan kenyataan. Dini mengangguk. Iya. Arsen adalah kakakmu. Kau sering bercerita pada ibu bagaimana jika kau memiliki kakak yang senantiasa akan menjaga dan bermain denganmu. Kau tak perlu khawatir karena sebenarnya Ansel sudah memiliki hal itu. Arsen adalah kakak yang bisa menjadi teman baikmu. Kalian bersaudara kakak beradik kembar, dan kau adalah adiknya. Benar Ansel, kalian berdua adalah anak-anak kembar kami. Timpal Arya ikut menjelaskan. Arsen kakakku.
Aku tidak percaya ini. Ternyata aku memiliki seorang kakak, dan dia sangat tampan sekali seperti ayahku. Ujar Ansel yang membuat semua terkekeh. Memangnya Ansel tidak tampan? Padahal kalian sama miripnya, dan ketampanan ayahmu menurun pada kalian. Ujar Bu Amira. Jangan lebih dulu memuji Arya. Arya terlahir darimu dan juga lihat dulu siapa ayahnya. Arya bisa seperti ini, semua berawal dariku dan akan terus turun-temurun. Timpal Pak Barma yang tidak bisa menerima begitu saja. Semua terkekeh dalam keadaan kesedihan, satu anggota tak berkumpul di tengah-tengah kebahagiaan. Kakek sangat lucu. Ujar Ansel terkekeh dan perlahan ia mulai memahami anggota keluarganya yang terbukti memanggil Pak Barma dengan sebutan kakek. Tapi kakakku tidak ada di sini. Kakak sudah dijebak oleh bibi jahat itu, dan kita tidak tahu di mana kakak. Ujar Ansel. Seharusnya juga aku tak pantas tertawa. Kita semua di sini bahagia, tapi kita melupakan Arsen yang entah di mana keberadaannya dan bagaimana keadaannya saat ini. Apa dia sudah makan? Ujar Dini kembali tak tenang memikirkan Arsen. Di balik suka pasti ada duka. Itulah yang menggambarkan keadaan keluarga mereka saat ini. Mereka terpukul dengan hilangnya Arsen dan belum ditemukan kabar apapun juga. Kembali pada nasib Arsen. Biur. Suara air yang disiramkan pada seseorang. Arsen yang mulai tersadar saat ia merasakan wajahnya tersiram air. Rico menyuruh bawahannya menyiram wajah Arsen dengan segelas air agar Arsen semakin cepat sadar dari tidur pulasnya yang semalam tak bisa tidur. Arsen pun langsung terkesiap dan gelagapan, ia tentunya merasa sangat terkejut dan juga takut, saat ia berusaha menggerakkan tangannya, ia sadar jika tangannya terikat ke belakang. Matanya semakin membulat sempurna saat ia melihat seorang pria jahat itu duduk menyilangkan kakinya dengan santai melihatnya. Tubuhnya langsung gemetar, ia pun ingin lari dari sana tapi tidak bisa. Matanya melihat ke sekeliling di mana ia berada tidak seperti saat malam tadi. Ia berada seperti di ruangan penjara, ruangan kosong yang membuatnya berdigik ngeri karena ia melihat banyak pria bertopeng jauh dipisahkan dengan sesama anak kecil yang menjadi korban penculikan. Di mana yang lain? Kenapa aku sendirian di sini? Tanya Arsen gemetar. Hahaha. Anak Arya Rasvan Pratama sedang bertanya padaku. Apa kau membutuhkan jawaban? Hahaha. Rico tertawa terbahak-bahak yang menggema di seisi ruangan itu yang seolah mengejek Arsen. Kau kenal ayahku. Maka saat dia datang, kau akan habis bersama teman-temanmu ini. Ucap Arsen berani. Diam kau anak kecil. Sentaknya. Ayahmu itu sangatlah bodoh. Aku sudah mengenalnya dari sejak dulu. Beruntung sekali aku bisa bertemu dengan anaknya ini. Ujar Rico meletakkan pistol di wajah Arsen dan pistol itu diajak jalan-jalan menelusuri setiap tubuh Arsen. Jauhkan pistolmu itu dari tubuhku. Teriak Arsen sampai urat rahangnya terlihat. Hahaha. Kau takut anak Arya. Anggap saja ini adalah bagian dari kesempatan untuk membalaskan dendam kejahatan ayahmu padaku. Ayahku tidak jahat. Dia melakukan semua itu karena kalian penjahat. Coba katakan sekali lagi. Jika kau berani berbicara lagi, maka pistol ini akan menemukan makanannya. Kecam Rico menekankan pistol dan menarik pelatuk di dada Arsen. Pastinya Arsen mencari aman dan tidak ingin mengambil risiko dengan terus diam. Kau ingin melihatku segera menembak? Tidak, kau memiliki mata yang indah seperti ayahmu. Aku yakin jika dijual maka harganya akan lebih mahal dibandingkan ragamu yang hidup. Apa aku perlu menjual setiap apa yang melekat dalam dirimu ini satu persatu dengan memutilasinya? Maka keuntungan yang akan kudapatkan akan jutaan berkali lipat, hahaha. Jangan paman. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin meminta maaf pada ibuku. Rengek Arsen. Ya, ibumu yang cantik gemulai itu. Aku akui kecantikannya melebihi dewi dunia parasnya.
Di dunia ini banyak sekali beragam macam perempuan, tapi ibumu pernah mengguncang hatiku ini. Tapi karena ulah ibumu, aku dan Valeri mendekam di penjara. Untuk apa dia cantik jika hanya bisa memberi luka? Ungkap Rico yang tidak menyangka jika selama ini orang semacamnya bisa memendam perasaan lalu, berkata lagi. Menurutmu berapa harga dari matamu? Tanya Rico dengan seringai di wajahnya, dan membuat Arsen semakin bergetar ketakutan. Ternyata ia menyukai dan masih membahas mata yang dimilikinya. Arsen pun langsung menurunkan pandangannya, ia tak berani lagi melihat ke arah pria jahat di hadapannya. Mataku jelek. Aku tidak yakin harganya akan mahal. Tak akan laku jika dijual. Ucap Arsen polos dengan suara bergetar. VTTT. Hahaha. Suara tawa Rico yang menggema di seluruh ruangan, ia tak habis pikir bagaimana anak di hadapannya masih mampu membalas ucapannya padahal ia sudah hampir mati karena ketakutan. Aku salah apa? Kenapa wanita itu memberikanku padamu? Tanya Arsen dengan suara bergetar dan mulai menjatuhkan bulir beningnya karena merasa sangat takut. Kau memiliki orang tua yang harusnya tak kau miliki. Jawab Rico dengan seringai di wajahnya. Dek. Ya, kau harus membalas dendamkan kejahatan ayahmu padaku. Aku tidak akan membiarkan Arya si brengsek itu bahagia menjalani hidupnya setelah dia membuat hidupku menderita. Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali dengan membuatmu mati.